Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dan hadirat sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara singkat tentang pengertian zakat, hukum zakat, dan hikmah di balik syariat zakat. Referensi yang saya pakai pada pertemuan kali ini adalah referensi yang ditulis oleh Profesor Hussein Shahata, salah seorang pakar ekonomi Islam di Universitas Al-Azhar. Zakat secara bahasa berarti at-taharah wan nama wal barakah. At-taharah itu artinya suci, an-nama itu artinya tumbuh dan berkembang, al-barakah artinya berkah, penuh keberkahan. Jadi kata zakat secara bahasa itu punya makna taharah, ya, punya makna tumbuh, dan juga punya makna berkah. Makanya di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 Allah Ta'ala mengatakan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Garis bawahi kata tuzakkihim. Tuzakkihim itu adalah fi'il mudhari atau kata kerja mudhari dari zakka yuzakki. Ya. Ambillah harta mereka sebagai sedekah, zakat, tutahhiruhum, yang membersihkan mereka, wa tuzakkihim, mensucikan mereka. Jadi ini para ulama mengatakan zakat itu kenapa dinamakan pensucian, kenapa diambil dari kata at-taharah, karena di dalam aktivitas zakat itu ada bentuk pensucian jiwa, pensucian harta, dan pensucian masyarakat. Jadi pembersihan jiwa, pembersihan harta, dan pembersihan sosial masyarakat di situ di dalam zakat. Di dalam hadis yang lain, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ma naqasa malun min sadaqah, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan, yang dizakatkan. Selanjutnya, zakat secara istilah, ya, secara syariat, definisi zakat itu apa? Zakat itu, ya, didefinisikan juz'un ma'lum, adalah bagian yang sudah ditentukan, min malin ma'lum, dari harta yang ditentukan, yuaddi ila mustahiqi, yang dibayarkan, ya, yang diberikan, yuadda ila mustahiqi, yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, ibadatan lillah, sebagai bentuk ibadah kepada Allah, wa ta'ah, dan bentuk kepatuhan kita kepada Allah. Jadi itu definisi zakat. Zakat itu adalah bagian yang khusus, yang tertentu dari sebuah harta yang tertentu, yang diberikan kepada mustahik yang tertentu sebagai bentuk ketundukan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zakat. Jadi kalau kita kan juz'un ma'lum itu artinya kalau kita ibaratkan zakat itu adalah persentase tertentunya itu zakat yang dikeluarkan. Jadi misalnya kalau dalam emas dan perak berarti 2,5%. 2,5% itu adalah zakat. Min malin ma'lum, dari harta-harta yang tertentu, Jadi tidak semua harta wajib zakat. Ya. Harta-harta tertentu yang diwajibkan zakat. Yu'adda ila mustahiqih, yang dibayarkan kepada orang yang berhak. Jadi tidak semua orang berhak menerima zakat. Kemudian ibadatan lillah. Jadi dia
harus dalam bentuk niat ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT. Kalau dibayarkan dengan alasan-alasan lain itu tidak jatuh pada definisi zakat tentunya. Kata zakat itu juga, istilah zakat itu juga sering digunakan dengan di dalam Al-Quran dengan istilah sedekah. Jadi sedekah itu di dalam Al-Quran beberapa kali juga dimaksudkan dengan zakat. Seperti di dalam surat At-Taubah ayat 60 itu, innamas sadaqatu lil fuqara. Ya, sedekah itu bukan sedekah maksudnya, itu zakat. Zakat itu adalah untuk orang yang fakir dan seterusnya dan seterusnya. Zakat itu ada dua, ada zakat harta atau zakat mal, ya, ada yang kedua zakat fitri atau zakat fitrah, zakat mal dan zakat fitrah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa hukum membayar zakat? Ya, apa hukum membayar zakat? Zakat itu adalah sesuatu yang diwajibkan kepada umat Islam. Ya. Wajib hukum membayar zakat. Ya. Tapi ada syarat-syaratnya. Ya. Ada syarat-syaratnya. Nanti kita bahas syarat-syarat. Tetapi hukumnya zakat itu wajib. Jadi, kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi, kemudian ijma' para ulama, semua mengatakan bahwa zakat itu wajib. Seperti di dalam surat At-Taubah ayat 60, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berbicara tentang asnaf atau mustahik zakat, kemudian ditutup faridatan minallah. Faridatan minallah, sebagai kewajiban yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ jelas faridah. Zakat itu fardu, wajib. Ya. Kemudian di dalam hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, dikatakan fa'alimhum, beritahu mereka orang Yaman itu, annallaha aftarada alaihim, Allah sudah mewajibkan kepada mereka sedekah, zakat. Artinya apa? Zakat itu hukumnya wajib. Min tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir. Jadi zakat itu hukumnya wajib. Begitu juga para ulama dari dulu sampai sekarang itu sepakat bahwasanya zakat hukumnya wajib. Zakat itu salah satu rukun Islam. Ya, rukun Islam yang 5. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadat, ya, kedua wa iqamis shalah, salat, kemudian itaiz zakah, bayar zakat, wa shaumi ramadan, puasa Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Rawahul Bukhari dan Muslim. Jadi zakat itu hukumnya wajib. Kemudian zakat juga salah satu rukun dari rukun Islam yang 5. Kemudian zakat itu juga perlu diingat, itu bukan sebuah sebuah bentuk rasa kasih sayang dari orang yang kaya, bukan. Tetapi dia kewajiban. Kalau dia kewajiban, berarti ada yang itu bukan bentuk empati dari orang kaya kepada orang miskin, bukan. Tapi karena dia adalah kewajiban, berarti dia harus ada yang menerima. Ya, kalau kewajiban berarti yang menerima itu adalah hak. Jadi zakat itu adalah hak orang fakir dan miskin. Jadi jangan dibalik. Ya, bukan jadi orang fakir dan miskin itu bukan merasa rendah ketika menerima zakat, karena itu hak mereka. Maka di dalam Al-Quran disebutkan walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, yang di dalam mereka adalah orang yang di dalam hartanya itu ada hak maklum, hak yang sudah ditentukan, lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang yang minta dan yang tidak. Al-Ma'arij ayat 24 dan 25.
Maka ingat sekali lagi, membayar zakat itu bukan berbeda dengan menyumbang atau hal-hal yang lain, memberikan, tetapi itu kewajiban dan kewajiban bagi orang yang kaya, hak bagi orang fakir dan miskin. Baik. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mau membayar zakat? Jadi orang yang tidak mau membayar zakat. Zakat itu kalau sudah kita katakan dia hukumnya wajib, maka orang yang tidak mau atau enggan membayar zakat, dia muslim asin, dia berbuat maksiat, murtakib al-kabirah, dia dianggap melakukan dosa besar. Ya, dia dianggap melakukan dosa besar. At-Taubah ayat 34 dan 35. Jadi walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Jadi dia dianggap melakukan dosa besar. Jadi orang yang dia sudah sampai hartanya, lalu dia tidak membayar zakat, dia asin, dia bermaksiat, dan dia sama sudah melakukan dosa besar. Ya. Kemudian di dalam hadis Bukhari dan Muslim diriwayatkan, man atahullahu malan, siapa yang Allah karuniai harta, falam yuaddi zakatahu, lalu dia tidak membayar zakatnya, ya, muthila lahu yaumal qiyamah, ya, syuja'an aqra, dia akan dihadirkan di hadapannya di hari kiamat itu hartanya itu akan seperti ular, ya, pada hari kiamat, ya, yang akan melilitnya dan memakannya. Ana kanzuka ana maluka, lalu dia mengatakan, saya adalah hartamu, saya adalah hartamu. Nah, ini di ancaman bagi orang yang yang sudah mampu tetapi tidak mau membayar zakat. Itu tadi penjelasan tentang zakat, makna zakat secara bahasa, secara istilah, kemudian hukum zakat, hukumnya wajib, pembagian zakat, zakat mal dan zakat fitrah atau zakat fitri, kemudian hikmah zakat, ya, hikmah zakat adalah zakat adalah hak bagi orang yang fakir dan orang miskin. Zakat juga membantu meningkatkan perekonomian sebuah wilayah, sebuah daerah. Kemudian zakat juga salah satu rukun, salah satu tonggak dari tonggak ajaran Islam. Menunaikan zakat berarti mendirikan ajaran Islam. Kemudian hukum orang yang tidak mau membayar zakat, hukumnya berdosa, kemudian sama dengan melakukan dosa besar, ya. Ancamannya fabashshirhum bi'adzabin alim, siksa yang pedih nanti di akhirat. Di dalam hadis nanti hartanya itu akan menjadi ular yang akan melilitnya nanti di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita bisa menjadi muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, ya, orang kaya kemudian berzakat dan memberikan harta kita kepada orang-orang yang berhak tentunya. Baik, itu saja untuk pertemuan pertama, pertemuan hari ini. Paling tidak poin-poin penting tadi sudah saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.